Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai jenis format kegiatan bimbingan dan konseling, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Rahmi Dwi Febriani MPD. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rindang Mansuri, dan yang kedua Bayu Rizky Andian Putra, dan yang ketiga yaitu Cynthia Yuliana. Format kegiatan klasikal bimbingan dan konseling, suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya, jika ada suatu masalah yang timbul dalam satu kelas, maka seorang konselor harus berperan untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi tersebut. Namun, cara menyelesaikannya yaitu dengan cara dikumpulkan semua klien yang ada dalam kelas tersebut, karena masalah yang dihadapi itu akan didiskusikan secara bersama-sama dengan bimbingan konselor. Dan yang kedua, yaitu format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling. Format kegiatan kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya, seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu, maka diselesaikan melalui secara berkelompok yang dibantu oleh seorang konselor yang sudah profesional. Dan yang ketiga, format kegiatan individual. Format kegiatan individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut, karena dengan format layanan individual ini, seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan seperti memberikan masukan motivasi supaya klien tersebut bisa mandiri. Dan yang keempat, format kegiatan lapangan. Kegiatan bimbingan dan konseling yang merayakan kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Ketika kliennya berada di luar, konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan dengan baik. Format kegiatan jarak jauh bimbingan dan konseling. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik. Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan dan konseling. Yang sering kita pakai sebagai alat elektronik penghubung dalam berkomunikasi adalah seperti internet dan HP. Format kegiatan kolaboratif. Format kegiatan pendekatan khusus atau kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan dalam hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Kolaboratif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung tidak langsung. Sekianlah presentasi kami dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.